Kita akan berdoa. Jiwa kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menguatkan kami lewat Roh Kudus untuk jiwa boleh mengandalkan tubuh selama sepekan untuk menghidupi tubuh ini yang Engkau berikan yang sementara, selama Engkau masih memberikan kehidupan dalam tubuh ini. Dan saat ini kami akan mendengar firman yang menguatkan jiwa dan roh kami, membawa dan menuntun kami untuk mempertahankan kehidupan kekekalan, kehidupan yang membawa kami terus rindu akan Engkau, mencintai Engkau selamanya, sampai kami memperoleh tubuh yang kedua, yaitu tubuh surgawi. Kami percaya Engkau telah siapkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran ini adalah kebenaran kehidupan, kekekalan, keselamatan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau taruh firman-Mu di lidah bibir hamba-Mu. Engkau berbicara sesuai dengan apa yang Engkau mau bagi jemaat Tuhan di tempat ini, untuk jiwa dan roh mereka Tuhan. Terima kasih, kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Dan semua yang mau diberkati dan kebenaran, katakan dengan saya sama-sama. Amin. Selamat pagi. Ini kali yang kedua ya kita bertemu ya. Kita langsung aja ya. Saudara percaya nggak kalau setiap hamba Tuhan yang berdiri di sini memakai otoritas Tuhan? Percaya ya? Yang dipakai kan mulutnya ya. Nah sekarang lihat nih. Kalau Tuhan sesuatu yang ilahi datang ke sini, kira-kira obrolannya tentang apa kira-kira? Yesus Kristus datang dari surga ke dunia, ya. Surga sama dunia lebih berharga mana kira-kira? Surga ya. Waktu Tuhan datang di sini, berdiri di atas mimbar, kira-kira ngajak saudara ngomong tentang apa? Tentang kerajaan surga. Dia nggak mungkin ngajak saudara berbicara tentang bumi, nggak mungkin. Sesuatu yang ilahi yang belum pernah saudara rasakan, itulah yang dibicarakan, ya. Nangkep ya? Oke, sekarang lihat nih. Perhatikan baik-baik. Orang Kristen ibadahnya di mana? Orang Kristen, saudara Kristen kan? Setuju ya? Ibadahnya di mana? Gerejanya di mana? Ayo, saya mau tanya nih, jawab. Jangan takut ya. Orang Kristen tempat ibadahnya di mana? Gereja, bener ya? Gerejanya di mana? Hah? Ayo saya ulangi ya, perlahan ya. Oke. Orang Kristen, semua Kristen? Kristen itulah pengikut Kristus. Pengikut Kristus ibadahnya di mana? Gereja. Gerejanya di mana? Hah? Gerejanya di hati. Makanya saudara dimanapun namanya tetap beribadah. Makanya ibadah saudara Nah, ibadah kita itu bukan terbatas dengan waktu hari Minggu. Ibadah kita, karena saudara tadi ngaku kan, gereja adalah kita. Waktu saudara bilang gereja adalah kita, ibadahnya kapan? Sepanjang hidup. Lihat ya, kalau orang beribadah bersama Tuhan, kehidupannya kira-kira gimana? Saudara alim kalau hari Minggu kan? Alim ya hari Minggu ya? Karena saudara hadir di gereja. Kalau hari biasanya gimana? Yang preman tetap preman? Gimana coba? Yuk kita lihat ayatnya ya. Ulangan 12 ayat 5. Dari dulu Tuhan itu cuma mau satu tempat ibadah dan tidak akan pernah berubah. Lihat ya. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah yang harus kamu cari, dan kesanalah kamu harus pergi. Firman ini tidak pernah berubah. Ya. Yang bisa menggenapi firman ini hanya Tuhan sendiri. Apa pengenapannya? Yohanes 4 ayat 21. Yuk. Yohanes 4:21. Kata Yesus kepadanya,
percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di Gunung Samaria, juga bukan di Yerusalem. Ketika Yesus hadir, dia tidak bicara lagi pada tempat. Dia bicara pada ayat selanjutnya. Ya. Ayat selanjutnya ayat 22. 22 ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan seolah-olah dari bangsa Yahudi. Kita bukan bangsa Yahudi, tapi karena iman kita percaya. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Kapan tibanya? Sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara sadar ya siapa diri saudara? Sadar kan? Dalam dirimu ada tempat ibadah. Tempat ibadah itu perjumpaan saudara dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan di dalam hatinya, kira-kira kehidupannya ngefek nggak? Ngefek nggak? Kalau saudara membawa nama Tuhan di dalam hatimu dan dia hidup bertahta, kira-kira kehidupanmu gimana kira-kira? Yuk, sadari, saudara adalah tempat ibadah yang dituju tuh. Zaman dulu orang mencari tempat ibadah ingin bertemu Tuhan. Itu zaman dulu ya. Tapi sekarang sudah bukan begitu. Sekarang Tuhan yang mencari manusia untuk tinggal dalam hatinya. Sekarang lihat nih ya. Siapa kita hari ini? Kok Tuhan mau masuk dalam diri kita? Apakah Tuhan peduli dengan kita? Kita penjahat. Kita penjinah. Tuhan mau nggak tinggal di hati kita? Jawabannya mau. Orang dunia ini ya, tidak ada orang yang sempurna. Semuanya berdosa. Karena tubuh ini mengandung dosa. Makanya tubuh ini mati. Siapapun engkau, ketika Tuhan mau hadir dalam hidupmu, Tuhan kudus apa enggak? Sesuatu yang kudus ketika tinggal dalam hidupmu, jadi apa saudara? Saudara yang mengaku sekarang, aku adalah tempat ibadah. Tuhan hadir dalam hidupku. Kehidupan saudara gimana kira-kira? Ayo, kehidupan saudara gimana kira-kira? Saudara yang mengaku punya Tuhan, ada dalam hidupnya sesuatu yang maha kudus, maha mulia, maha suci. Ketika hadir dalam diri saudara, siapa engkau? Siapa engkau hari ini? Siapa engkau hari ini? Bayangkan dong, kita manusia berdosa, kedatangan sesuatu yang maha kudus. Begitu Allah hadir dalam hidupmu, semuanya akan berefek. Makanya buah setelah Allah tinggal dalam hidupmu akan menghasilkan buah. Dan buahnya pasti bukan 9 buah roh itu satu-satu, tapi semuanya itu komplit. Saudara pernah makan mangga kan? Mangga itu ada asam, ada manis, semuanya campur. Ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Galatia 5 ayat 21 ya, ayo baca sebentar. Buah roh. Makanya orang Kristen kalau sudah ayat 21 ya, itu berapa? 22. Ayat 22. Orang Kristen tidak perlu diajari dari luar, ya. Saya ngotbah saudara moral, jangan begini, jangan begitu, percuma. Tapi saudara harus punya pikiran, harus punya iman. Allah itu hidup di dalamku. Sehingga apa yang saya bawa, apa yang saya tampilkan adalah buah. Ini ya. Saudara percaya kan? Saudara, diri saudara adalah baik Tuhan? Ada nggak baik Tuhan yang jadi ngakunya baik Tuhan, tapi hidupnya orang dunia kalah jahat? Ada nggak? Ayo, siapa yang ngaku di sini? Aku adalah baik Tuhan. Imani sekarang. Aku adalah baik Tuhan. Kalau saudara begitu mengimani dan menyatakan saudara baik Tuhan, mungkinkah kehidupan saudara di luar sana kegelapan atau terang? Orang Kristen hari ini ketika dia sadar siapa dia, kehidupannya pasti menjadi terang. Ya, tetapi buah roh ialah ini.
Begitu saudara merasa, mengimani bahwa engkau adalah bait Allah, yang muncul adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Stop sini dulu ya. Ini tidak disebut buah-buah. Ini disebut buah. Hanya satu buah, tapi memiliki semua rasa. Ya, jangan salah ya. Orang Kristen nggak bisa milih. Aku punya kasih, aku punya sukacita, tapi aku nggak punya damai sejahtera, nggak bisa. Buah itu satu, memiliki semua rasa. Rasanya apa? Punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kesabaran, punya kemurahan, punya kebaikan, punya kesetiaan. Lanjut 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang itu. Gambaran ini sudah cocok nggak dengan saudara hari ini? Gambaran ini sudah cocok nggak buahnya? Halo, berapa lama jadi orang Kristen? Berapa lama jadi orang Kristen? Sudah keluar buahnya? Belum? Belum? Gini mau masuk surga? Hah? Anda cari Kristus. Saya dikasih ini temanya sebetulnya pengharapan di dalam Kristus. Nanti ada 3 pertanyaan. 1 pertanyaan sudah kan? Kita tempat ibadah. Saya taruh di terakhir pengharapan apa. Sekarang lihat nih. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang itu. Saya tambahkan lagi 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya tanya dulu, buahnya sudah ada nggak salah satu di sini? Yuk. Loh, kalau saudara nggak ada buah tadi, saya ulangi lagi ya, ulangi lagi. Ayat 23 diulangi lagi. Mulai 22. Yuk. Kita cross check satu per satu. Saudara Kristen kan? Kristen bibir atau di hati? Nah, di hati ya. Ayo, di hati ya. Setuju ya? Sepakat ya? Ulangi ayat 22. Ya, hati-hati loh ya. Makanya banyak orang Kristen itu cuman ngakunya di mulut, bibirnya kosong. Buktinya apa? Yuk. Tetapi buah roh adalah buah, satu buah. Ada kasih. Toleh kanan kiri, punya kasih nggak? Punya ya? Ayo, punya kasih? Bapak-bapak punya kasih? Kasih pada istri atau pada yang lain? Bahaya ini, ya. Nih, kasih. Punya? Punya ya? Punya kasih ya? Oke. Sukacita? Ada? Sepakat ada? Sukacita? Keadaan susah, keadaan seneng? Ayo, sakit? Gimana kalau saudara sakit? Kena masalah, kena ini, gimana? Amin ya? Kalau sukacita ini tidak terganggu dengan keadaan dunia, berarti dunia ini jangan pernah dipermasalahkan. Sepakat ya? Jangan bohong loh. Jangan bohong loh ya. Sukacita. Damai sejahtera melebihi lagi dari sukacita. Orang yang damai sejahtera tidak peduli mau gempa bumi, mau kurang uang, mau sembarang, nggak akan terganggu. Ayo sekarang lihat nih. Cek dulu. Sudah damai sejahtera? Masa depan kita nggak tahu juntrungannya? Tenang? Tenang? Makanya Allah itu Yehova Jireh. Ya. Allah menyediakan. Tapi saudara jangan cari Allah kalau lagi butuh. Abraham itu datang. Kenapa disebut Yehova Jireh? Abraham bukan minta. Abraham mengimani. Ya. Jangan sampai saudara ini menjadikan Allah itu berhala. Berhala itu begini loh. Berhala itu Anda ingin membentuk Allah sesuai dengan keinginan hatimu. Makanya bentuknya macam-macam. Dewi Isitore, Dewi apa untuk kesuburan dan lain-lain. Apa yang cocok dijadikan seolah-olah Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini menjadikan Yesus bukan Tuhan, tapi dia berhala. Karena apa? Aku mau Yesus yang cocok dengan keinginanku ya. Sekarang saya skip dulu ini sekarang nih. Kesabaran? Nggak ada. Nah, itu jujur loh. Makanya kita perlu kejujuran. Saudara jangan jadi orang suci waktu di gereja. Ya. Yang rugi loh, bukan yang rugi saudara sendiri. Ya. Saudara ngaku di sini, aku punya semuanya, tapi kelakuannya nggak cocok. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Ingat loh, banyak orang menipu diri
sendiri. Seolah-olah dia punya, tapi dalam hatinya nggak ada. Ini lihat ya, kesabaran. Nggak mungkin loh, salah satu dari 9 ini hilang, nggak mungkin. Toleh kanan kirimu, sabar. Sabar. Nah, nggak bisa. Roh Kudus itu, begitu dia masuk, namanya Roh Kudus adalah terang. Roh Kudus itu membawa suatu kehendak untuk mengikuti Tuhan. Saudara bisa mentaati Tuhan tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Makanya disebut Roh Kudus. Roh itu membawa kita untuk melakukan kehendak Bapa. Tanpa Roh Kudus nggak ada yang mampu. Ya adik, kita lihat nih, kesabaran ibu tadi bilang nggak ada. Gimana? Nah, susah kalau tanpa Roh Kudus. Nih, makanya kita cross check hari ini. Kita betul-betul cross check hari ini. Kalau susah berarti daging yang mencoba. Tapi lihat ya, saya pelan-pelan ya. Mengikut Yesus itu gampang tak susah sih sebetulnya? Susah buat daging. Dan manusia tidak ada yang sanggup. Siapa yang sanggup mengalahkan daging? Nggak ada. Makanya kita perlu Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, saudara sekarang yang hidup bukan aku lagi, tapi Kristus. Dalam diri Kristus ada 9 buah roh ini nanti. Lihat ya, kesabaran. Kemurahan. Ada. Hah? Kemurahan. No. Sekarang lihat nih. Kemurahan itu artinya orang nih hatinya lapang. Dia tidak terganggu dengan iki gayaku tok, enggak, dia murah. Ketika ada orang butuh bantuan, saudara, memberi itu wajib nggak sih? Kalau wajib, awas saudara. Kalau wajib, awas. Memberi tidak wajib. Kalau wajib itu namanya persepuluhan. Karena ada hukum yang mengatur, makanya wajib. Tapi orang belum tentu. Yang diwajibkan, sukacita nggak kalau ngasih? Enggak. Karena wajib, nggak mungkin sukacita. Aku pas butuh, iki wajib. Tapi lihat, kalau sukarela, kalau tanpa didorong apapun, tapi dari dalam ingin memberi, senang nggak? Saudara senang mana? Tak paksa atau sukarela? Nah, itu loh jawabannya. Ya, makanya memberi itu tidak wajib. Tapi, ini tadi, saudara punya kemurahan. Saudara punya kasih. Waktu saudara memberi karena memang ingin, karena memang kepingin, senang nggak waktu memberinya? Senang. Daripada diwajibkan. Makanya Yesus merubah dari yang dipaksa, dari kewajiban menjadi inisiatif. Lebih sulit kan? Lebih sulit kan? Lihat, enak mana? Sekarang lihat nih. Ada orang butuh bantuan. Saudara wajib nolong nggak? Nggak wajib. Kalau wajib nanti orang miskin datang semua pada orang kaya. Karena dia bilang wajib. Enggak. Saudara punya kasih. Ketika ingin menolong orang itu dari dalam diri kita. Banyak loh orang sekarang lihat ya. Anda punya uang. Kalau saudara wajib nolong, maka seluruh orang miskin saya kasih alamat saudara. Ya. Supaya apa? Kan wajib nolong kan? Dan yang miskin merasa lihat kan ya. Orang kaya wajib menolong. Orang miskin merasa bukan, merasa berhak. Gawat nggak? Gawat nggak? Saudara wajib nolong, orang miskin merasa aku berhak ditolong. Rumah saudara penuh nanti. Ya? Nah, bedanya apa sekarang? Bedanya kita punya kasih. Kasih itu waktu ada orang susah nggak usah disuruh, hatinya akan mengasihi. Beda, ya? Orang miskin juga begitu. Karena dia punya kasih, dia nggak akan. Dasar semuanya ini adalah cinta. Cinta itu tidak memanfaatkan, ya, tidak membeli sesuatu, tapi dia benar-benar tulus. Cinta boleh nggak bermotif? Siapa yang mau cintanya punya motif? Enggak. Kita semuanya ingin, toh. Yang namanya cinta adalah tulus. Apa keadaan kita, apapun, semuanya tulus. Suami istri, apapun keadaan kita. Ya, yang suami melihat keadaannya istri juga bisa terima hari ini. Ya, bukan karena dari luar, tapi dari dalam. Cinta itu dari dalam. Setuju ya? Sekarang lihat nih. Kebaikan.
Tidak dipaksa, tapi muncul dari dalam. Kesetiaan. Lihat nih. Orang Kristen pasti setia. Kalau dia nggak setia berarti, ayo siapa yang di sini berani ngomong aku setia? Ingat loh, ada Tuhan di sini loh. Yang laki-laki terutama. Kalau engkau hari ini mengikut Tuhan, nggak bisa ngalahkan nafsumu, mau jadi apa, saudara? Ingat ya, banyak orang hari ini seolah-olah hari ini tampil baik, tapi kalau bukan Roh Kudus dalam dirimu, bukan tempat ibadah, ya, maka saudara ketika mengalami godaan pasti jatuh. Perhatikan baik-baik ya. Seorang yang mengaku dirinya adalah tempat ibadah, ya, ibadah yang sejati itu berarti ibadah yang sejati. Waktu saudara tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang lihat, tetap mentaati namanya firman Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ketaatan saudara itu adalah ibadah yang sejati. Taat waktu tidak ada yang lihat, ya, punya kesempatan berbuat dosa, tapi saudara bisa tetap setia. Karena saudara ini tempat Maha Kudus loh. Ya, saudara tempat Maha Kudus. Bukan tempat ecek-ecek. Ya, makanya kehadiran saudara di sini ini menjadi tempat ibadah yang hidup. Karena ada kehidupan. Lah kalau nggak ada Allah di sini, gimana coba? Walaupun tempat ini mewah, segede apapun, tapi kalau di sini semuanya kosong, jadi apa coba? Nggak ada ibadah. Tidak ada. Di sini menjadi ibadah yang hidup karena ada Allah yang hidup. Siapa yang hidup? Diri saudara. Nih, ayat 23. Kelemah lembutan ini bukan kelemah gemulai, bukan ya. Kelemah lembutan ini artinya seperti air. Air itu bisa masuk ke semua tempat. Saudara berasal dari sorga hari ini. Ingat, Allah adalah roh. Dia bisa masuk ke semua lini kehidupanmu. Saudara bisa masuk di semua masyarakat. Itulah artinya lemah lembut. Ini Anda bisa masuk di semua lini. Makanya orang Kristen yang benar adalah dia bisa masuk ke semua sendi-sendi untuk menjadi terang. Lihat sekarang ya. Penguasaan diri. Saudara ngaku punya Roh Kudus, ngaku tempat Tuhan, tapi nggak ada penguasaan diri, mau jadi apa coba? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Ya, yang dulu sekarang dirubah semua nih. Hari ini dengan iman, aku adalah tempat ibadah, bait yang suci. Ya, ayatnya mana lagi? Ini 1 Korintus 6:19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Zaman dulu orang Israel disuruh satu tempat, dan sekarang Perjanjian Baru menyatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Makanya orang begitu masuk dalam Perjanjian yang baru, tubuhnya adalah bait Allah. Kehidupannya pasti seperti Kristus. Nggak mungkin. Kalau Anda berani ngaku bait Allah, tapi kehidupannya nggak seperti itu, nggak mungkin. Tadi Ibu bilang, aku nggak sabar. Ibu harus bilang begini, yang hidup adalah Kristus. Yang hidup adalah Kristus. Kalau aku nggak mampu. Tapi ketika Kristus dipadukan, dan inilah yang dilatih setiap hari. Ya, yuk ini lihat ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Makanya kita disebut korban. Sesuatu yang dikorbankan milik yang saudara mau mengorbankan sesuatu sama Allah. Berarti milik siapa korban itu? Milik Allah. Apa yang saudara korbankan buat Allah? Duit? Nggak laku. Yang saudara korbankan adalah hidupmu. Silakan Tuhan, masuklah dalam kehidupanku, sehingga seluruh kehidupan kita menjadi Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Makanya orang Kristen, persembahan yang hidup, yang kudus. Sesuatu yang najis bisa masuk nggak? Nggak bisa. Allah itu roh. Allah itu maha kudus. Sadar ya, siapa saudara hari ini ya? Sadar ya, betapa mulianya kemuliaan Allah yang ada dalam dirimu. Ya, tidak penting keadaanmu hari ini, mau kaya, mau miskin. Tuhan nggak peduli dengan harta. Dia peduli dengan diri saudara. Tempat di hatimu ini, tempat yang sangat berharga. Ya, setuju ya? Nah, saya tutup di sini satu tempat ibadah. Sekarang saya tanya, siapa orang yang tersesat? Menurut saudara, siapa orang tersesat? Siapa orang yang tersesat menurut saudara? Siapa orang yang tersesat menurut saudara? Sekarang pemahamannya gimana nih? Siapakah orang yang tersesat? Orang yang nggak kenal Yesus? Siapakah orang yang tersesat? Siapakah penyesat itu? Nih, kita masuk lagi sekarang lebih dalam. Siapa sih orang tersesat? Siapa penyesat itu? Di sini nggak ada yang tersesat? Nggak ada ya? Kita sepakati dulu nih, guys ya. Di sini tidak ada yang tersesat, setuju ya? Tapi kita cek lagi. Tadi tempat ibadah sudah mengerti ya, ternyata nggak lolos. Ya. Sekarang kita lihat nih, orang yang tersesat itu siapa sih? Nanti sampai ke itu yang nggak percaya Yesus gitu-gitu. Janganlah. Matius 7 bilang gini loh. Matius 7 bilangnya gimana nih? Lihat ya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di... Ini orang kenal Tuhan nggak? Kenal Tuhan nggak? Kenal. Tapi Tuhan bilang, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di... Banyak orang kenal, nyebut Tuhan, Tuhan. Tapi ternyata ya, garis bawah ini, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Berarti siapakah yang orang tersesat? Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Lah, kehendak Bapa sekarang nih, lihat nih. Yuk kita pertajam lagi. Siapa penyesat itu hari ini? Siapa penyesat hari ini? Orang yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang disebut orang yang benar. Setuju ya? Sekarang siapa orang yang tersesat, yang tidak melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa mana? Kehendak kita yang mana hari ini? Sekarang saya tanya lebih tajam. Siapakah penyesat itu? Kita ambil Matius 5:29. Ya, Matius 5:29. Lihat nih ya, jangan kaget nih. Jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkil dan... Siapa yang menyesatkan? Siapa yang menyesatkan? Ternyata kita sendiri. Loh, saya tanya di mana kalau gitu? Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil dan buang. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam... Tuhan kasih garis bawah. Jika satu dari anggota tubuhmu ya binasa, lebih baik... Siapa penyesatnya kalau gitu? Kita. Mata. Mata itu anggota tubuh. Dari mata biasanya ngelihatnya apa ini? Makanya hati-hati dengan tubuh fana ini. Mata ini selalu ingin yang... Orang cantik ada lebih cantik lagi nggak? Ada ya? Mobil bagus lebih bagus lagi ada nggak? Ada batasannya nggak? 10.000, 1 juta, 10 juta, 1 miliar, ada batasannya nggak? Mana yang senang buat saudara? Mana yang senang? 1 juta, atau 10 juta, atau 100 juta?
Mana yang senang buat saudara? 1 juta, 10 juta, 100 juta? Sik daging kan berarti kan? Ya kan? Buat manusia rohani, ada gunanya nggak nilai di dunia? Nggak ada. Nggak ada. Surga nggak bisa dibeli kok. Surga itu gratis, dikaruniakan. Uang nggak laku. Nah, 30-nya nih. Tadi mata, sekarang ini apa lagi nih? Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggal dan buang. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu utuh masuk neraka. Ternyata penyesat itu adalah nggak jauh-jauh. Mulailah dari diri sendiri. Ya, makanya siapa yang berani nyungkil matanya? Halo? Siapa yang berani nyungkil matanya? Siapa yang berani motong tangannya? Nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani? Kalau nggak ada Roh Kudus, siapa yang mampu? Bersama Roh Kudus, ini adalah arti rohani. Hanya Roh Kudus yang mampu mengeksekusi setiap tubuhmu yang memberontak. Eksekusi nomor 1. Makanya disebut Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu melakukan kehendak Bapa. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Penyesat nomor 1 adalah dirimu sendiri. Jangan cari jauh-jauh, ya. Nah, sekarang lihat nih. Keinginan daging, ya. Keinginan daging adalah Roma 8 ayat 13. Roma 8 13 ya. Paham ya sekarang ya? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, tadi ini Roh Kudus ya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan perhatikan baik-baik. Datang pada Tuhan hari ini, ya, untuk memenuhi keinginan jiwa atau keinginan daging hari ini. Saudara datang pada Tuhan hari ini. Makanya pengharapan pada Yesus itu untuk apa? Kalau cuman untuk materi dunia, supaya sehat, supaya kaya, itu keinginan apa? Ibu mau kaya? Mau kaya? Kalau nggak kaya, gimana? Ikut Tuhan kalau nggak kaya gimana? Semua orang kalau ditanya ikut Tuhan harus kaya. Oke. Kalau nggak kaya gimana? Tetap damai nggak? Hari ini rubah, ya. Cara pandang kita harus berubah. Keinginan hati itu ingin kaya, ingin menikmati, ingin punya mobil mewah, rumah mewah, itu semua tidak salah. Ya. Cara memenuhinya cuma satu, kerjao dewe. Jangan ajak Tuhan, cari Tuhan untuk sesuatu yang fana ini. Tuhan itu dari sorga. Dia tahu dan dia sudah siapkan semua berkat untuk dunia ini. Cari Tuhan adalah pengharapan yang, saudara kan pasti mati kan? Pasti mati kan? Pasti kan? Nggak ada yang bisa nunda kan? Ada yang bisa nunda nggak? Kalau ada yang bisa nunda, nggak usah cari Yesus. Ya, kita nggak ada yang bisa nunda kematian. Makanya saudara, pengharapan dalam Kristus itu cari yang kekal. Keadaan saudara hari ini, kita semua sama loh ya. Miskin, kaya di hadapan Tuhan itu cuma satu tugasnya. Harus hidup. Saudara sekarang ini Kristus datang di dunia membawa kehidupan itu yang saudara perlukan. Ya, nggak ada gunanya kan kaya kan? Mau kaya besok mati nggak ada gunanya kan? Hari ini tubuh sudah tempat ibadah, penyesat sudah kita potong, ya. Maka saudara menjadi manusia. Yuk. Saudara jadi manusia apa kira-kira? Tubuh tempat Allah. Daging sudah disalibkan. Yang membuat dosa sudah dihilangkan. Manusia apa coba? Manusia baru. Galatia 5:24. Galatia 2:20. Galatia 2:20. Waktu saya sampai jam berapa ini? 10 menit lagi ya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan
Kristus. Dulu zaman perjanjian lama, orang ingin ke tempat ibadah supaya bertemu dengan Allah. Hari ini aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Zaman dulu orang ingin ketemu Allah, hari ini Allah dalam diri saudara. Dan orang yang beribadah sama Tuhan, hidupnya akan menjadi terang. Ya, terang akan berbuah. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, nih, hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging berarti yang hidup yang di dalam apa di luar? Yang di dalam apa di luar nih? Yang di dalam adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bayangin loh, saudara sekarang membawa nama Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa. Makanya, ya, dimanapun keberadaan saudara hari ini, apa sebutan saudara? Apa sebutan saudara? Anak-anak Allah. Mahal nggak gelar itu? Mahal nggak? Anak Allah. Mahal nggak gelarnya? Lebih mahal mana sama gelar pendeta? Lebih mahal mana? Mana yang lebih suci? Gelar pendeta atau anak Allah? Kalau gelar pendeta, saudara harus sekolah. Betul ya? Dikasih sama siapa? Sama sinode, sama STT. Ada harganya di mata Tuhan? Nah, nggak laku. Ya, semua gelar di dunia, orang kaya, kayak dokter, kayak sarjana, kayak nggak payu. Ya, gelar saudara hari ini adalah anak-anak Allah. Anak Allah pasti kehidupannya terang. Nggak mungkin anak Allah kehidupannya tadi ibu bilang, aku punya kasih, punya ini, tapi aku gak sabaran. Kayak tolong kudu tak antemi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya sadar, bukan aku yang hidup. Ibu harus bilang gini, lek aku ngono tak antemi karena Yesus, nggak bisa. Kalau tubuhku nggak sabaran, tapi karena aku hidup oleh Kristus, maka yang aku tampilkan adalah, kalau aku siapa yang seperti itu ya kan? Kita antemi aja, ya kan? Ya kan? Lihat orang cantik, kalau tubuh fana kita kepingin, tapi karena yang hidup Kristus, maka masa Kristus sekarang wedoan? Mungkin nggak? Anda mengaku Kristus, mengaku tubuh Allah, wedoan, mungkin nggak? Halo? Kita bisa sembunyi dari istri, tapi nggak ada bisa sembunyi dari Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berat nggak? Mengikut Tuhan menjadi tempat kudus, berat nggak? Makanya kalau ada orang bilang begini loh, mengikut Tuhan itu enak, itu bohong. Mengikut Tuhan itu nggak enak bagi daging. Kenapa? Karena harus hidup kudus. Hidup kudus itu enak nggak sih? Ayo, saya mau tanya, jujur aja. Hidup kudus enak atau nggak enak? Hidup kudus itu nggak enak. Buat daging. Tapi buah jiwa, itulah yang dicari. Kenapa? Karena daging ini akan mati. Makanya saudara lihat nih sekarang. Pengharapan dalam Kristus itu bukan untuk semua yang akan mati loh. Tapi pengharapan yang akan kekal. Yuk kita baca yuk. Roma 5 ayat 1. Jadi jangan lagi rubah pengharapan untuk yang nih. Karena ini kalau jahat penggal, congkil. Dan Tuhan tidak akan mau menghidupkan yang mati ini. Dia hidupkan jiwa saudara. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Dibenarkan tadi, saudara tadi, tempat ibadah ada dalam diri kita. Kita adalah bait suci. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ya kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Lihat nih ya, perhatikan baik-baik. Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bayangin, pengharapan saudara ternyata pengharapan kemuliaan Allah. Bisa membayangkan kemuliaan Allah? Bisa membayangkan? Bisa dibayangkan? Tubuh nggak akan mampu, tapi jiwa kita melihat kemuliaan Allah. Ya, Yesus Kristus hari ini
mati, tapi dia bangkit. Dan kita ingin kemuliaan seperti Kristus, hidup kekal selama-lamanya. Itulah pengharapan yang sejati. Roma 8:21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, semua kan akan mati toh, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak. Kekekalan itu disediakan buat saudara. Siapa yang mau ngambil? Ini loh, ditawarkan gratis. Ya, tidak ada uang yang bisa membeli kemuliaan Allah. Hanya perlu menyiapkan hati untuk ditinggali Roh Kudus. Selebihnya Roh Kuduslah yang beracara. Gampang dong? Enak kan? Buka hatimu hari ini. Buka lebar-lebar. Dengan iman kau percaya bahwa ada Kristus. Dan orang yang menyembah pada Kristus, artinya tunduk. Apa yang kau kehendaki Tuhan, biarlah itu terjadi. Bukan apa keinginanku Tuhan, engkau harus wujudkan. Itu Baal. Baal bisa memakai nama Yesus, bisa. Kalau engkau menjadikan Yesus, aku mau mobil, aku mau rumah, aku mau ini, itu Baal. Itu bukan kehendak Tuhan. Orang yang menyembah artinya tunduk. Tuhan di mana sekarang hari ini? Tuhan di mana? Di hati. Dan bukti penyembahan adalah engkau tunduk untuk menyembah tanpa syarat. Engkau menyerah. Tuhan, engkau lah yang berkuasa. Sehingga sekarang keinginan Tuhan yang muncul. Itu arti menyembah. Ya, menyembah bukan di gereja karena engkau adalah tempat ibadah itu sendiri. Menyembah artinya melakukan semua kehendak Tuhan di dalam rohmu. Kalau engkau menyembah melakukan kehendak Tuhan di dalam, maka berimbas kepada tubuh fana ini. Keinginan yang muncul adalah keinginan Kristus. Ya, tempat ini tidak lagi dibatasi oleh tempat seperti ini. Tapi diri saudara hari ini membawa bait suci dimanapun kau berada. Jemaat dari Swiss menjadi jemaat-jemaat anak-anak Allah yang menghidupkan orang lain. Di rumah, di kantor, di jalanan, di mana tanpa jeda waktu engkau harus beribadah. Waktu ini bayangkan begini ya. Waktu di gereja ini kan kelihatan kayak malaikat toh? Betul ya? Kayak malaikat semua kan? Betul ya? Nggak ada yang marah-marah, nggak ada kan? Diam semua kan? Baik semua kan? Nah, suasana ibadah ini, waktu engkau betul-betul tunduk ingin mendengarkan pengkhotbah di sini, lakukan itu setiap hari. Yang berkhotbah sepanjang hidupmu bukan engkau, tapi Kristus melalui firman-Nya. Apa yang difirmankan itulah yang kau lakukan. Kalau Tuhan bilang jangan berbuat dosa, maka kita juga tidak berbuat dosa. Jadilah kehendakmu, maka kehendak Tuhan sesuai dengan firman. Tuhan akan membawa saudara dalam kehidupan yang kehidupan yang menguasai, bukan dikuasai. Kejadian 1:28, yuk. Ya, kita ini menguasai, menaklukkan, bukan ditaklukkan. Beda ya, orang menaklukkan sama ditaklukkan beda jauh loh. Allah memberkati mereka. Makanya kalau berkat nggak usah dicari, sudah diberkati. Ya. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah. Apa arti menaklukkan? Menaklukkan itu, bayangkan begini ya. Menaklukkan itu menguasai, mengalahkan. Ada uang, nggak ada uang? Biasa nggak? Biasa, namanya orang menaklukkan, nggak ada duit, nggak. Ada uang, tidak ada uang, ada sakit, ada sehat, tidak berefek. Karena aku menguasai. Orang menguasai itu mau susah, mau senang, tetap menguasai hatinya. Ya, paham ya? Paham ya? Wah, angel ini. Angel, susah buat daging. Tapi buat jiwamu, tidak. Ya, buat Tuhan hari ini coba bayangkan ya, dalam dirimu ada Kristus. Tapi tubuhmu nggak punya uang, Kristusnya bingung nggak? Coba bayangkan, ada Yesus hidup pemilik sorga, yang punya seluruh alam semesta. Bayangkan ya, Yesus hidup dalam diriku, dalam diri saudara, pemilik alam semesta. Tapi dia hinggap di tubuh yang nggak punya uang.
Bingung nggak? Yesusnya bingung nggak? Yesusnya bingung nggak? Yang bingung siapa? Berarti yang hidup siapa kalau saudara bingung? Coba bayangkan gini loh, kalau Yesus tinggal di dalam aku, dia yang punya alam semesta, tubuhku nggak punya uang, siapa yang bingung? Kalau diriku yang bingung, berarti Kristus belum hidup. Tapi kalau Kristus yang hidup, nggak punya duit, biasa, aku punya di surga, punya segala-galanya kok. Hidup saya sebentar lagi selesai. Makanya tubuh ini akan menjadi penjara, kepingin dibebaskan, menjadi kehidupan yang tanpa batas. Orang yang menyayangi tubuhnya, ya, disayangi terus gitu. Lihat, tambah cantik atau tambah jelek setiap hari? Kan nggak bisa, keriput toh? Keriput kan? Terus perlu diapakan? Kalau sudah tahu begitu mau diapakan? Hah, mau diapakan? Kan nggak ada gunanya kan? Poles-poles juga percuma, Bu. Mau diapakan juga percuma. Makanya ini loh, konsentrasi saudara hari ini jangan mikir yang fana. Yang fana ini sudah ada batasnya, ya. Tapi mikir, aku ini membawa Kristus. Kristus kaya atau miskin sih sebetulnya? Kaya kan? Sangat kaya kan? Jiwamu ini sangat-sangat kaya. Kalau luarnya miskin, biarin aja. Wong aku menguasai kok. Aku sudah punya segalanya. Tubuh ini sebentar lagi selesai. Ya kan? Berarti yang penting hidup Kristus. Ya? Waktu habis. Ya? Waktunya udah habis. Saya kepingin ngomong terus tapi waktunya dibatasin ya. Cukuplah hari ini ya. Cukup ya. Kita sekarang punya iman. Aku adalah Kristus. Artinya Kristus itu diurapi. Artinya dipilih. Ketika Tuhan memilih engkau masuk dalam hidupmu, pasti tubuh ini sakit semua. Ya, pasti. Karena apa? Dicungkil. Dipotong tangannya, pasti. Makanya orang yang mengikut Kristus, kalau dia nggak berani menyalibkan diri, itu bohong. Ya, bohong. Sekarang imani. Aku adalah bait yang suci. Kristus menjadi rajaku. Dan aku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan bukti aku menyembah adalah kehidupan yang berbuah. Ya, hari ini nggak ada bicara lagi tentang, oh ini suamiku mukulan, ini nggak ada. Tinggal ngomong gini loh, katanya ada Kristus. Kan gitu aja dong. Kalau ada yang masih aneh-aneh bilang begini, katanya ada Kristus. Kalau nggak cocok, karena saya pernah digitukan sama istri saya. Ya, katanya punya Roh Kudus. Tapi kalau nggak cocok kehidupannya, Roh Kudus yang mana coba? Roh Kudus ngamuan kah? Saya pernah marah-marah dulu juga sama. Cuma dijawab gini loh, katanya punya Roh Kudus. Itu tamparan paling keras. Ya, kita nggak usah ngomong lain-lain. Oh kan harus bikin nggak? Katanya Kristus. Masuk Kristus seperti itu? Nggak mungkin kan? Ya, semua anak-anak Allah hari ini. Tadi kita bisa jadi siapa saja, hari ini enggak. Kita membawa nama Allah yang begitu luar biasa. Baik perempuan, baik anak-anak, baik suami, baik istri, tunjukkan bahwa engkau adalah terang itu sendiri. Ya, engkau adalah orang yang diurapi sama Tuhan. Dipilih untuk menjadi tempat yang paling kudus di muka bumi ini. Ya, Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami tahu Tuhan hari ini betapa mulianya diri kami Tuhan. Ketika hati kami Engkau diami Tuhan menjadi tempat bait-Mu yang maha kudus. Biarlah Tuhan sinar kemuliaan-Mu, terang-Mu yang bercahaya, terpancar dari dalam Tuhan. Sampai keluar. Sampai orang memandang kami, memandang kemuliaan Allah. Bapa di surga, tidak ada kemuliaan yang lebih hebat di dunia ini. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang kami kenakan sebagai jubah pada diri kami. Biarlah Tuhan hadirat-Mu dari dalam muncul keluar sehingga kami menjadi anak-anak terang. Kami percaya Tuhan, kami menaklukkan segala sesuatu. Engkau yang kaya Tuhan, rela menempati tubuh kami yang hina ini hingga kami menjadi alat-Mu, hingga kami menjadi kemuliaan-Mu sendiri yang ada di bumi ini. Dunia ini Tuhan menjadi tidak ada apa-apanya Tuhan, karena Engkau telah menjadi hidup kami dan membawa kekekalan sorgawi, membawa kekayaan sorgawi yang luar biasa. Bapa, terimalah hidup kami. Biarlah hidup kami terpancar dari hari ke hari, serupa dan segambar seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami terbatas, tetapi di dalam roh kami terikat dan kami saling mengingatkan. Kami akan bertemu kembali di dalam kerajaan-Mu yang agung, yang tidak terbatas waktu, yang tidak terbatas oleh tempat.
segala sesuatu yang Kau berikan sangat luar biasa bagi kami. Ampuni kami jika kami dulu tidak menyadari siapa kami. Tapi kami percaya hari ini dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, bahwa kami adalah bait-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu, materaikan hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, dan jadikan kami menjadi anak-anak Allah yang benar-benar hidup, benar-benar mengalahkan semuanya Tuhan. Bahwa kami adalah Engkau yang memilih hidup kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, punya pengharapan, dan pengharapan yang pasti, yaitu kekekalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Amin.